saya percepat. Yang terakhir, di kampus kami setiap tahunnya mengadakan acara Idul Kurban, namun hewan kurban yang didapat berasalkan dari dana fakultas yang mana tidak sesuai persyaratan kurban, yaitu kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, bagaimana Ustadz, apakah hal tersebut boleh dilakukan meskipun pemotongan yang kurbannya hanya tergolong sedekah? Yang kedua, setelah kami melakukan pemotongan hewan kurban, biasanya tukang jagalnya membeli kepala sapinya, boleh atau tidak? Baik, bagian yang pertama saya ingin sebutkan, saya juga cantumkan di buku saya itu, nanti barangkali Alexan bisa membagikan setelah ini. Yang pertama, persoalan berkorban itu harus dipisahkan. Korban itu ibadah personal, dengan atas nama personal ya, walaupun cakupannya banyak. Kalau dari instansi pemberian itu bukan kurban. Dari instansi itu sedekah. Misal perusahaan memberikan kepada kita, silakan ini dipotong saat kurban. Itu bukan kurban, itu sedekah. Ya. Yang makan boleh siapa saja. Tapi kalau misalnya, instansi memberikan uang tertentu kepada seseorang atau dari kampus, diberikan misalnya menjadi bagian penerimaan, diberikan untuk kurban, itu boleh. Diberikan untuk kurban, itu boleh. Jadi sudah menjadi hak pribadi, diberikan hewan kurban atas nama dia, itu boleh. Disedekah dari pihak instansi kepada dia, dari dia diberikan hewan menjadi hewan kurban, itu boleh dilakukan. Yang terakhir, hadis sahih riwayat Ali bin Abi Thalib, tidak boleh memperjualbelikan bagian-bagian dari hewan kurban. Tidak kulitnya, tidak kepalanya, tidak lemaknya dan sebagainya. Dan mohon maaf, tidak boleh menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah bagi pemotongan. Ingat ya, tidak boleh menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah dari pemotongan. Lihat hadisnya, kata Ali bin Abi Thalib, amarana Rasulullah SAW an nukhrija min indina. Nabi menyampaikan, mohon sebentar. Nabi menyampaikan sunnahnya, kalau ingin, ini sunnah Nabi ya, sunnahnya kalau ingin berkorban, keluarkan biaya kurban terpisah, kemudian keluarkan biaya operasional menambah itu. Jadi kalau ada panitia misalnya mematok harga kambing 2 juta, 100.000 untuk operasional, justru itu sesuai dengan sunnah. Hadisnya ada sesuai dengan sunnah. Jadi silahkan itu bisa digunakan, jangan gunakan dari bagian hewan kurban. Kecuali yang pemotong ini dianggap atau diberikan sebagian bagian dari mustahik. Contoh, misal ketika dia sudah memotong, Pak, ini untuk bapak saja misalnya, itu boleh. Kalau diberikan boleh, tapi kalau dijadikan alat transaksi itu tidak boleh. Yang terakhir, ini yang paling penting, bagi yang berkurban, hewan kurban bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Catat betul ini. 1, untuk sahibul Quran, sahibul kurban, bila dia mau menerimanya, sahibul kurban. Bagiannya 1/3. Tapi tolong garis bawahi, 1/3 ini bukan 1/3 bagian dari hewan kurban. Contoh, sapi 300 kilo, 1/3-nya 100 kilo diambil, itu bukan. Yang dimaksud di tafsir di hadis lain, yang cukup diambil makan untuk 3 hari. Tapi yang ingin saya sampaikan, antum ketika berkurban, hubungan antum dengan hewan kurban sudah selesai, hubungannya dengan Allah. Ini lillah, silakan. Mau dagingnya seperti ini, seperti itu, silakan. Jadi walaupun kita memiliki bagian itu, jangan terlalu memaksa menuntut sesuatu. Oke. Mohon maaf ini ya, Nabi dan Rasul SAW kurban 100 ekor, dikurbankan untuk umatnya, tidak pernah menuntut. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Kurbannya berapa? 1, masih nuntut bagian kikilnya, masih nuntut kepalanya. Cita-citanya surga. Baik ya, saya mohon maaf, yang lebih unik ada di satu tempat, kurbannya kambing minta jatah sapi ya. Coba dilihat ya, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, boleh kepada yang ditunjuk. Misal, nanti tolong ditransaksi kurban itu, Ustaz Iman dan panitia yang lainnya, itu boleh. Misal, sahibul kurban, Ustaz, untuk kulit saya titipkan panitia saja bagiannya, itu boleh. Lalu panitia kalau sudah diterima karena menjadi hak milik, itu boleh. Misal, dijual belikan, dijual, kasnya dimasukkan ke masjid dan lain sebagainya, itu boleh.
Tapi kalau di awal dijadikan transaksi itu tidak boleh. Dan yang terakhir fokusnya untuk fakir miskin bagian terbesarnya. Ya. Itu silakan digunakan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita sudah sepakat tadi ada perjanjian pulang dari sini. Mohon antum semuanya amalkan apa yang didapatkan. Malam-malam kita tahajud. Jangan perbanyak ngobrol. Ya, jangan banyak ngobrol kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita ada kebaikan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita bahas bisa diamalkan dengan bimbingan Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.